Muhammad Saidiluk, mohon pandangannya karena beliau ini yang selama ini juga aktif mengadvokasi korban-korban perampasan tanah di PIK 2. Silakan. Nah, ada yang menarik sebenarnya di pengadilan ini adalah satu, saya mengikuti pengadilan Tom Lembong dan Charlie Chandra. Ini menjadi pemersatu orang Indonesia. Yang mendukung mereka tuh orang-orang pakai jilbab loh. Padahal mereka double minoritas. Double minoritas tuh agamanya Katolik dan etnis Tionghoa. Ya. Jadi bagi mereka-mereka yang sering menuduh bahwa ini terjadi di Indonesia, tidak ada. Yang terjadi itu adalah ketidakadilan yang menyebabkan kita berperang, dan kita berperang bukan karena etnis, bukan karena agama. Faktanya dua orang ini itu double minoritas loh, agamanya dan etnisnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat Charlie Chandra, saya tanya dulu, Charlie, kau muncul di mana-mana dan melaporkan kembali ini perdatanya, ini Anda kemungkinan besar akan dijerat. Itu saya udah ingatkan pada saat awal. Dia bilang, oke, kita masuk ke pengadilan supaya terbuka semua. Jadi memang dia ingin masuk ke pengadilan. Nah, pengadilan yang terbuka. Nah, sekarang pengadilan yang terbuka akhirnya borok-borok Agung Sedayu terbuka. Itu baru satu, Charlie Chandra. Nah, berarti yang terjadi kan begini. Kalau sekuat Charlie Chandra aja diperlakukan oleh Aguan seperti ini, artinya rakyat kecil pasti jauh lebih keras, lalu lebih sadis gitulah. Nah, jadi mudah-mudahan saya berharap Charlie Chandra betul-betul muncul sebagai pahlawan untuk seluruh untuk rakyat, dan saya berdoa agar hakim juga muncul sebagai pembela rakyat untuk menyelamatkan Banten. Nah, kalau lihat saksi-saksi yang terjadi bahwa ya memang ada perasaan dari Nono Sampul itu, ada perasaan bahwa dia bisa mengendalikan semua tanpa aturan. Itu kan karena di ruang persidangan dia mengaku dia tidak tahu, dia tidak apa, pokoknya bisa melakukan, seakan-akan bisa melakukan apa saja karena dia seakan-akan semua aparat sudah bisa dikendalikan apapun maunya. Nah, faktanya jadi kasus seperti ini banyak sekali, bahwa orang yang bersengketa dengan siapa, malah ada yang bersengketa dengan saudara, diadu, tapi yang siapa yang kalau dan disponsori untuk menang, kalau menang tanahnya kembali masuk ke Agung Sedayu. Setahu saya tidak ada bukti perkara tanah di wilayah yang sudah dapat izin Agung Sedayu kembali kepada pemenangnya. Itu adalah masuk menjadi milik Agung Sedayu. Artinya sponsor pengadilan untuk mengambil tanah rakyat itu penampungnya adalah Agung Sedayu. Malah saya dapat informasi untuk dapat jabatan di Banten pun itu ininya tanah. Untuk ininya tanah. Jadi ada dua kejadian, ada orang bersaudara kepala dinas di kabupaten, terus diancam kalau nggak berhasil mengemani anak membebaskan lahan saudara kamu, membujuk saudara kamu untuk dibebaskan, maka jabatannya diberhentikan. Nah, di Provinsi Banten ada juga kepala dinas, ya Bapak tahulah, menantunya kepala dinas, itu mertuanya yang hampir dipenjarakan demi jabatan. Jadi, nah itu semua terjadi di Banten ini. Jadi, nah sangat susah karena betul-betul ya tadi uang berkuasa dan jabatan. Bayangkan menantu menginikan mertuanya agar dibujuk melepaskan tanahnya. Nah, yang pertama itu adalah kabupaten ini itu sama kejadiannya, bahwa dia ditugaskan untuk membujuk saudaranya agar melepaskan tanahnya. Jadi ini sistematis sekali penggusuran di Banten. Penggusuran di Banten itu sangat sistematis karena sponsornya adalah uang. Dan ini tiap hari masih terjadi. Itu yang terjadi, dan saya berharap Charlie Chandra akan muncul sebagai pahlawan dan hakim yang mengadili muncullah sebagai penyelamat Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.